Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Arinda dari kelas TIA 23 dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Di sini tujuan dari praktikum sendiri adalah pertama untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, dan mengenal HTML dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, untuk cara kerja web server sendiri adalah saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, fungsi web server sendiri itu bisa dijabarkan, pertama ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Tiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, kita langsung saja ke percobaannya. Nah, di sini kita diharuskan membuat skema jaringan simulasi jaringan web server. Nah, saya sudah membuat skema jaringan seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Saya sudah membuatnya dan kita lakukan percobaan pertama. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Nah, sekarang kita cek untuk eh, apakah sudah tersambung dengan baik dengan web server 43.43.43.1. Kita cek pertama dari PC 1 dulu. Kita ping 43.43.43.1. Nah, di PC 1 sendiri sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek dari PC 4. Kita ping 43.43.43.1. Nah, di PC 4 sendiri juga sudah berjalan dengan baik. Kita cek selanjutnya di laptop. Kita ping 43.43.43.1. Nah, dari laptop sendiri juga sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek di smartphone. Kita ping 43.43.43.1. Nah, di smartphone sendiri juga sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, nah sekarang kita menuju ke web server, server yang web server. Terus kita menuju service dan menyalakan service HTTP-nya, sudah on, dan mengedit index.html-nya. Nah, ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti berikut. Nah, saya sudah mengkopasnya dan sudah menaruh ke dalam filenya. Dan jangan lupa nanti untuk di-save. Selanjutnya, kita
Cek pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Nah, sekarang kita cek dari PC 1. Kita buka dari web browser, kita masukkan URL-nya, dan nah, keluarnya sama seperti yang ada gambar di samping. Karena kita sama memasukkan pada file tadi yang di HTML-nya. Selanjutnya kita cek juga pada laptop. Sorry, sorry. Kita cek di web browser. Kita masukkan URL-nya. Nah, sama juga dan berhasil. Selanjutnya, kita ke DNS. Nah, DNS server. Tujuan dibuatnya praktikum ini, pertama ada memahami fungsi DNS, kedua memahami cara kerja DNS, ketiga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Pertama, apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.21.7.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, fungsi DNS sendiri bisa dijabarkan seperti pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk kita lanjut untuk cara kerja DNS sendiri. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Nah, seperti gambar berikut cara kerja DNS. Nah, kita lanjut ke percobaannya. Pertama, kita harus membuat skema jaringan simulasi jaringan DNS server. Kita pakai ke skema yang tadi. Nah, pertama, langkah percobaannya sendiri, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server 43.43.43.2. Nah, untuk DNS servernya kita cek dulu. Pertama di PC 1, kita ke command prompt, kita ping 4 kita ping 33.33.33.1. Nah, di PC 1 sendiri sudah berfungsi dengan baik untuk DNS servernya, dan web servernya kita sudah mengecek tadi dan sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek untuk FTP servernya, kita ping 43.43.43.2. Nah, untuk di PC 1 sendiri sudah berfungsi dengan baik semuanya. Selanjutnya kita cek di PC 4. Kita ke command prompt dan
ping 33.33.33.1. Nah, untuk DNS servernya sendiri dari PC 4 juga berfungsi dengan baik. Dan sekarang kita lanjut ke FTP servernya. Kita ping 43.43.43.2. Dan karena web server tadi sudah kita cek dan berfungsi dengan baik, jadi sudah. Dan DNS server, web server, dan FTP server pada PC 4 juga berjalan dengan baik semuanya. Sekarang kita cek pada laptop. Kita ke command prompt, ping 33.33.33.1. Dan DNS server berfungsi dengan baik. Kita cek ping 43.43.43.2. Nah, dan FTP server dari laptop juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek pada smartphone. Kita ke command prompt. Kita ping 33.33.33.1. Dan dari smartphone sendiri juga sudah berfungsi dengan baik. Dan kita cek FTP servernya di ping 43.43.43.2. Nah, dan dari smartphone juga sudah berfungsi dengan baik semuanya. Selanjutnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server atau dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita menuju ke server DNS. Kita buka di service-nya ke DNS dan kita nyalakan DNS service-nya dan menambahkan data-data seperti yang pada gambar berikut. Nah, saya sudah menambahkan ftp.jarkom.com dengan address 43.43.43.2 dengan tipe A-record, dan ada jarkom.com dengan address 43.43.43.1 dengan tipe A-record, dan www.jarkom.com dengan address jarkom.com dengan tipe CNAME. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, kita cek di PC 1. Kita ke command prompt, kita ketikkan nslookup jarkom.com. Nah, berfungsi dengan baik. nslookup di PC 1 ini kita agar bisa mengetahui resolve domainnya. Dan selanjutnya kita cek nslookup www.jarkom.com. Nah, dan berfungsi dengan baik juga. Selanjutnya kita cek pada laptop. Kita ke command prompt, kita ketikkan nslookup jarkom.com. Nah, berfungsi dengan baik juga, dan kita cek juga nslookup www.jarkom.com. Nah, dan berfungsi dengan baik juga. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarkom.com atau jarkom www.jarkom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Nah, kita coba dari PC 1. Kita cek di web browser. Nah, kita masukkan URL-nya jarkom.com. Nah, dan keluar sama kayak gambar yang di samping. Kita cek juga deh www.jarkom.com. Nah, sama juga keluarnya. Sekarang kita cek di laptop.
Kita buka web browser. Dan kita masukin URL-nya jarcom.com. Nah, keluar seperti gambar yang di samping. Kita cek juga www.jarcom.com. Nah, sama juga keluarnya. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita jalankan dari PC 1, command prompt. Kita ketik nslookup ftp.jarcom.com. Nah, keluar seperti gambar yang di samping untuk mengetahui resource domain FTP. Kita cek juga dari laptop. Ketik nslookup ftp.jarcom.com. Nah, keluar seperti gambar yang di samping juga. Selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Nah, kita buat dari PC 1, command prompt, kita ketikkan ftp spasi ftp.jarcom.com. Nah, di sini kita, di sini saya sudah menambahkan username dan passwordnya dari FTP server di service. Kita dan pilih FTP. Nah, saya sudah memasukkan username dan passwordnya dengan username coba dan password coba. Nah, sekarang kita coba dari PC 1 kita ketikkan username-nya coba dan passwordnya diketik dan dia transparan ya. Nah, sudah berhasil login. Selanjutnya kita coba di laptop juga. Command prompt. Kita ketikkan ftp spasi ftp.jarcom.com. Nah, kita ketikkan username-nya coba, passwordnya coba. Nah, dan berhasil login. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.